Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Santoso, NIM 211M10036, Prodi Manajemen. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian gender. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terhadap beberapa kemiripan yang mencolok. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional. Juga kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Adapun tujuan kesetaraan gender. Tujuan kesetaraan gender ialah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Dan juga tidak ada lagi perbedaan antara satu dengan lainnya yang dapat menimbulkan pertikaian. Alasan kenapa perlu ada kesetaraan gender. Kesetaraan perlu ditegakkan dalam masyarakat adalah agar tidak terjadinya kesimpangan sosial dan mencegah terjadinya perilaku tidak adil. Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban agar tidak terjadinya perselisihan dalam kehidupan. Mengapa perbedaan gender menimbulkan permasalahan, khususnya dalam masyarakat Indonesia? Di antaranya karena gender dianggap melawan kodrat dan menentang lingkungan sekitar, juga menentang kehendak ilahi. Hal ini menyebabkan seakan-akan gender menciptakan dikotomi antara laki-laki dan perempuan, dan dipandang seakan-akan gender adalah perlawanan perempuan terhadap laki-laki. Secara sosial, gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak, dan fungsi, serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut akhirnya membuat masyarakat cenderung diskriminatif dan pilih-pilih perlakuan akan akses, partisipasi, serta kontrol dalam hasil pembangunan laki-laki dan perempuan. Dan juga ketidakadilan atau ketimpangan gender terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil berdasarkan gender yang ia miliki. Kesetaraan gender dan inklusi sosial. Memahami kesetaraan gender dan inklusi sosial. Kesetaraan gender adalah persamaan sifat, peran, dan posisi perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial dan kultural atau dibentuk oleh masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, agama, budaya, politik, dan sistem ekonomi. Inklusi sosial adalah upaya penghapusan hambatan-hambatan institusional
serta upaya memperluas dukungan peningkatan akses individu dan kelompok yang terpinggirkan terhadap pemenuhan hak asasi manusia, hak sebagai warga negara. Inklusi sosial menjamin kesempatan setiap individu berpartisipasi setara dan memperoleh manfaat setara dalam sistem sosial, budaya, ekonomi, politik di berbagai tingkatan dalam kehidupan. Pemahaman ini yaitu membantu memastikan bahwa semua orang mendapat manfaat dari infrastruktur, terlepas dari gender, disabilitas, etnik, status sosial ekonomi, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya. Sekian dulu penjelasan dari saya tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.